Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sukacita, salam sehat di pagi hari ini. Kembali kita jumpa di pagi hari ini dalam program GPDI Budi Mulia. Kita menyiapkan hati kita membuka hati kita di pagi hari ini untuk terima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Anugerah Tuhan yang terlalu besar kami boleh alami, kami boleh merasakan di pagi hari ini. Dan kami berkata kepada Engkau ya Tuhan di pagi hari ini, kami ada karena Tuhan. Kami hidup karena Tuhan. Kami menikmati, menghirup udara yang segar karena Tuhan. Terima kasih di hari yang baru ini. Dan pagi hari ini kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan dan memberkati setiap umat-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Matius 28 ayat 1 sampai 7. Matius 28 ayat 1 sampai 7 berkata demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Puji Tuhan. Saudara sekalian, ketika Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain menengok kubur Yesus, melihat kubur Yesus, mereka disambut oleh malaikat, memberikan informasi kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Puji Tuhan, Yesus tidak ada di sini. Kuburnya kosong dan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Sudah dikasih Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah kebenaran Allah menceritakan tentang Yesus. Yesus lahir, Yesus mati, dan Yesus bangkit. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah cara Allah, kemahakuasaan Allah untuk menjalankan misi penyelamatan kepada manusia yang sudah berdosa. Dan dari ayat-ayat yang sudah kita baca, menceritakan fakta tentang kebangkitan Yesus. Gempa bumi terjadi di saat kebangkitan Yesus.
Dan malaikat berkata kepada Maria Magdalena dan wanita-wanita yang lain, perempuan-perempuan yang lain pada waktu itu, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Dan Yesus berjumpa dengan murid-murid pada waktu itu, menampakkan diri kepada murid-murid pada waktu itu. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran, menyatakan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kebenaran Allah menyatakan kepada kita di pagi hari ini, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Sampai sekarang berita tentang kematian kebangkitan tetap disampaikan, tetap diberitakan, karena kematian dan kebangkitan Yesus merupakan satu rencana Allah yang mulia untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dan 18 berkata, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa orang-orang yang mati dalam Kristus." Ayat 20, tetapi yang benar ialah, kita perhatikan di sini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang yang meninggal. Puji Tuhan. Firman Allah menegaskan, tetapi yang benar. Tetapi yang benar menyatakan satu kesungguhan. Tetapi yang benar bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Jadi tidak sia-sia kepercayaan kita, saudara. Tidak sia-sia kepercayaan kita, karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Yesus mati dalam kemanusiaan untuk menebus dosa manusia, untuk membenarkan manusia, untuk menyelamatkan manusia. Tetapi kealahan dalam diri Yesus tidak mati. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus menyatakan dirinya kepada murid-murid, menyatakan dirinya kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, menyatakan diri kepada dunia bahwa ia hidup. Yesus hidup. Yesus bangkit. Yesus mengalahkan maut. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Bapa di surga. Kita bersyukur kepada Yesus bahwa oleh pengorbanan Yesus dan oleh kebangkitan Yesus kita menerima harapan. Kita menerima satu kehidupan yang kekal, masa depan yang indah untuk selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal. Kita bersyukur, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal. Allah telah mengatasi maut itu. Allah telah mengatasi dosa manusia dan memberi karunia yang kekal, kehidupan yang kekal kepada saudara yang percaya, kepada kita yang percaya. Haleluya. Sebab itu kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Bapa di surga karena kita menerima kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus.
Kita menerima kasih karunia Allah dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kita. Dia Yesus Juru Selamat kita. Haleluya. Kebangkitannya adalah kehidupan bagi kita. Kita percaya dan tetap kita percaya. Kita mengasihi dan tetap kita mengasihi Tuhan. Sebab Dia telah mengasihi kita. Kita hidup dalam kebangkitan. Kita hidup dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Puji Tuhan pagi hari ini. Mari kita responi firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Kita responi di pagi hari ini. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah kehidupan saudara, adalah kehidupan kita. Mari kita ada dalam Kristus. Kita tidak hidup lagi dalam dosa, tapi kita hidup dalam Allah, kita hidup dalam kebenaran. Kita tidak hidup lagi dalam masa-masa lampau kita, tetapi kita ada dalam kehidupan yang baru dalam Kristus Yesus. Kita ingat kasih Tuhan. Kita ingat kasih Allah. Kita ingat karunia Allah melalui pengorbanannya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Mari menjadi umat yang selalu mengasihi Tuhan, yang tetap percaya kepada Tuhan, tetap ada di dalam Dia. Pagi hari ini ketika saudara sedang mendengar firman Tuhan, Allah memperhatikan saudara, Allah melihat saudara. Dia yang akan menolong saudara. Kalaupun saudara sakit pagi hari ini, mari percaya kepada Tuhan. Kalaupun saudara dalam kebimbangan, kekhawatiran, mari percaya kepada Tuhan. Yesus sudah bangkit. Dia telah bangkit. Dia memberikan masa depan bagi saudara. Dia memberikan hari esok bagi saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Rendahkan hati pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa, dalam nama Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih atas karya keselamatan, karya penyelamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Betapa besar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau datang ke dalam dunia untuk mati karena dosa-dosa manusia, tapi Engkau juga memberikan kehidupan. Engkau hidup di dalam kebangkitan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas karya Allah yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih atas cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, memberkati, menolong setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan. Kalau mereka dalam kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Dalam kekurangan, Tuhan berikan kecukupan. Kalau mereka pun sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Biar kebangkitan terjadi, kebangkitan semangat terjadi. Terima kasih Tuhan, kekuatan firman-Mu menolong umat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap ada dalam Engkau, hidup dalam Engkau. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin.